Rasulullah itu ketika berkumpul dengan sahabat-sahabatnya tidak pernah mau diperlakukan istimewa. Beliau duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan kemudian tidak mau disambut. Pokoknya Rasulullah pengen indan nasi rajulan minan nas, betul-betul membaur, merasa tidak istimewa walaupun beliau seorang Rasul sekaligus kepala negara waktu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, hari ini kita akan belajar bersama kembali. Hari ini kita akan belajar tentang rendah hati, atau dalam bahasa agama sering disebut dengan kata tawadhu. Tawadhu itu adalah tengah-tengah antara kiber atau sombong dan rendah diri. Jadi rendah diri tidak baik, sombong tidak baik, tetapi yang ideal adalah tawadhu atau rendah hati. Apa itu tawadhu atau rendah hati? Fudail bin Iyad ketika ditanya apa itu tawadhu atau rendah hati, memberikan definisi yang cukup menarik. Beliau mengatakan orang yang tawadhu itu adalah orang yang tunduk dan patuh pada kebenaran, dan dia mau menerima kebenaran dari siapapun yang menyampaikannya. Bahkan kebenaran itu ketika disampaikan oleh anak kecil, bahkan oleh orang yang bodoh sekalipun, orang yang tawadhu, kalau itu kebenaran dia mau terima. Sementara Hasan Al-Basri memberikan definisi tawadhu itu dengan cukup unik. Beliau mengatakan tawadhu itu ketika engkau keluar rumah dan engkau tidak bertemu siapapun di luar rumah itu kecuali engkau menganggap orang yang ketemu dengan engkau itu adalah lebih baik darimu. Jadi nggak ada ruang sedikit pun menurut Hasan Al-Basri kita merasa lebih dari orang lain. Sementara Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ketika ditanya tentang apa itu tawadhu, beliau mengatakan tawadhu adalah hati yang rendah di hadapan Allah, dan kemudian rendah hati sekaligus penuh cinta kepada hamba-hamba Allah, dan kemudian merasa orang lain itu lebih baik darinya dan merasa dia tidak istimewa di antara orang lain. Dari definisi itulah kemudian tawadhu secara garis besar kita definisikan dengan rendah hati dan bukan muhanah, kata Ibnul Qayyim, yaitu orang yang rendah diri. Banyak sekali sahabat-sahabatku perintah Al-Quran dan hadis Nabi yang kemudian memberikan kita sebuah pemahaman tentang betapa pentingnya tawadhu. Allah sekalian mengatakan dalam surat Al-Hijr surat 15 ayat 88, wahfid janahaka lil mu'minin. Hendaklah engkau berendah hati di hadapan orang-orang yang beriman. Bahkan dalam ayat 63 surat 25 surat Al-Furqan, Allah mengatakan wa ibadur rahmani alladzina yamshuna 'alal ardi haunan. Orang-orang yang disebut hamba Allah yang beriman, hambanya Allah yang dicintai oleh Allah yang Maha Kasih, salah satu cirinya adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang-orang yang berjalan di muka bumi itu dengan rendah hati, tidak sombong, dan itu kemudian ciri dari ketawaduan. Bahkan Ali bin Abi Thalib mengabarkan tentang tawadhu itu dalam sebuah syairnya yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam Nasaihul Ibadnya. Beliau mengatakan yang namanya tawadhu itu pertama, kun indallahi khairun nas wa kun indan nafsi syarrun nas wa kun indan nasi rajulun minan nas. Apa itu? Yang pertama, kun indallahi khairun nas wa kun indan nafsi syarrun nas. Jadilah engkau di sisi Allah sebaik-baik manusia, jadilah engkau di sisi dirimu sendiri seburuk-buruk manusia. Kita agak bingung ini apa maknanya. Ketika memaknai ini, Imam Nawawi mengatakan, bahkan menukil Syekh Abdul Qadir Jailani, kira-kira syair dua bait itu bermakna adalah ketika engkau ketemu dengan siapapun,
Yakinilah bahwa orang yang ketemu dengan engkau itu, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, adalah orang yang lebih baik dari engkau. Ibadahnya lebih baik, amalnya lebih baik dan sebagainya. Kalau engkau ketemu anak kecil, segera berkatalah dalam hati, ini anak kecil pasti lebih baik dari saya. Karena umurnya masih sedikit, kesempatan dia berbuat dosa dan maksiat tentunya lebih banyak dari saya yang umurnya lebih banyak. Tetapi ketika ketemu dengan orang tua, dia harus selalu berpikiran dalam hati, orang tua ini umurnya sudah banyak, pasti ibadahnya lebih banyak dari saya, sehingga dia lebih baik dari saya. Kalau ketemu orang pandai, berilmu, dia segera berpikir, orang ini luar biasa, dianugerahi nikmat oleh Allah, punya ilmu, punya pengetahuan dan mengamalkan ilmunya. Kalau ketemu orang bodoh gimana? Bagaimana kemudian segera dalam hati, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, katakanlah bahwa ini orang bodoh. Kalau dia maksiat karena ketidaktahuannya, tapi kalau saya bermaksiat itu karena saya tahu ilmunya dan tahu akibatnya, maka dia lebih baik dari saya. Bahkan kalau ketemu orang kafir, kata Syekh Abdul Qadir Jailani, segera yakinkan dalam dirimu, boleh jadi dia kafir hari ini, tapi belum tentu kesudahan hidupnya dia tetap kafir. Boleh jadi dia mu'allaf, muslim, dan dia husnul khotimah, dan saya belum tentu di akhir hayat saya husnul khotimah. Jadi tidak ada ruang untuk merasa lebih baik dari orang lain. Sedangkan yang ketiga tadi, Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, kun indan nasi rajulan minan nas. Jadilah engkau di sisi manusia itu seperti orang yang membaur, artinya tidak merasa istimewa. Dan ini kata Imam Nawawi sesuai dengan hadis Nabi, innallaha yakrahu, Allah itu enggak suka ayyarau abdahu, ketika ngelihat hambanya mutamayyizan an ghairihi, dia membeda-bedakan. Jadi Allah tuh enggak suka kalau ada orang yang merasa istimewa dan perlu dibedakan, diistimewakan dari orang lain. Itulah beberapa ayat yang menganjurkan kita untuk berbuat rendah hati atau tawadhu. Dan Rasulullah, sahabat-sahabatku, mencontohkan begitu banyak dalam sejarah kehidupan beliau betapa bahwa beliau itu seorang pribadi yang sangat tawadhu. Rasulullah itu ketika berkumpul dengan sahabat-sahabatnya tidak pernah mau diperlakukan istimewa. Beliau duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, dan kemudian tidak mau disambut. Pokoknya Rasulullah pengen indan nasi rajulan minan nas, betul-betul membaur, merasa tidak istimewa walaupun beliau seorang rasul sekaligus kepala negara waktu itu. Yang kedua, ada satu kisah dalam sebuah riwayat, Rasulullah itu menyembelih kambing bersama para sahabatnya, dan kemudian Rasulullah membagi tugas kepada semua sahabatnya. Ada seorang sahabat mengatakan, Rasulullah, engkau duduk sajalah, biarkanlah kami yang bekerja, biarkanlah kami yang menyembelihnya, biarkanlah kami yang mencucinya, biarkanlah kami yang mencari kayu bakar dan sebagainya. Tapi Rasulullah mengatakan, saya harus ikut bekerja, saya akan mencari kayu bakar. Kenapa ya Rasulullah? Karena Allah tidak suka kalau seseorang berkumpul dan kemudian salah satu diistimewakan. Maka dengan itu Rasulullah ikut cawe-cawe, ikut mencari kayu bakar, sehingga tidak ada yang istimewa, tidak ada yang spesial di perkumpulan itu. Yang ketiga, ada salah satu riwayat Rasulullah itu pernah memimpin majelis taklim, tapi di ujung tempat majelis itu ada seorang sahabat namanya Jabir bin Abdullah. Dia itu dapat tempat duduk di pinggir, betul-betul dekat pintu. Tapi apa yang dilakukan? Masya Allah, Rasulullah kemudian berdiri, mengambil kain yang dia punya, dan kemudian kain itu dilipat dan diserahkan kepada Jabir bin Abdullah untuk menjadi alas. Apa yang dilakukan Jabir? Jabir kemudian tidak menjadikan kain itu jadi alasnya, malah menciuminya, dan kemudian dia menangis betapa kemudian Rasulullah seorang Nabi dan Rasul memuliakan dia dengan membagi kainnya untuk menjadi alas duduk dia. Luar biasa. Rasulullah juga rendah hati karena di sela-sela kesibukannya Rasulullah itu menyempatkan kalau diundang sahabat-sahabatnya sekedar untuk berkunjung ke rumahnya. Bahkan ada satu riwayat Rasulullah itu, sahabat-sahabatku, diundang makan malam spesial, masak spesial. Namanya yang undang itu Abu Al-Hatim At-Tihad.
maka kemudian mengajak sahabat-sahabatnya untuk makan dan minum apa yang dihidangkan, dan di akhir sebelum pulang Rasulullah mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, kalian harus membayar kepada Abu Al-Hathim tadi. Kaget para sahabat, kenapa kami harus membayar? Bagaimana cara membayarnya? Tahukah wahai sahabat-sahabatku, ketika seseorang diundang untuk jamuan makan, dengan memakannya, dengan meminumnya dan kemudian mendoakannya, itulah adalah bayarannya. Rasulullah mengajarkan betapa rendah hatinya beliau dan para sahabat kemudian menirunya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah itu kalau bergaul itu juga tidak pernah membeda-bedakan karena kelas, karena kepandaian, kepangkatan, bajunya dan sebagainya. Rasulullah itu bergaul, menyapa siapapun dengan kerendahan hatian yang luar biasa. Bahkan Aisyah mengabarkan kepada kita lewat hadis-hadis yang sampai kepada kita, Rasulullah itu saking tawaduknya, Rasulullah itu menjahit bajunya sendiri. Kalau sandalnya rusak itu diperbaiki sendiri. Kalau punya keperluan, Rasulullah itu mengambil, menyiapkan sendiri. Rasulullah bahkan memerah susu kambing sendiri dan sebagainya, untuk menunjukkan seseorang yang dicintai Allah, seorang Rasul, seorang Nabi, seorang pemimpin negara. Rasulullah itu begitu tawaduknya, bahkan di ranah domestik di keluarganya. Oleh karenanya, dengan melihat contoh Rasulullah itu, semoga membantu kita untuk memotivasi diri agar kita kemudian selalu bersikap rendah hati. Apa kemudian manfaat dan keistimewaan dari tawaduk itu? Pertama, kalau kita tawaduk, rendah hati nggak usah khawatir, karena Allah janji, wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'allah. Seseorang kalau rendah hati hanya karena Allah, justru Allah akan meninggikan derajatnya. Boleh jadi manusia menghinakannya, tapi Allah dengan min haitsu la yahtasib, dengan segala caranya Allah akan meninggikannya. Kalau Allah sudah meninggikan seorang hamba, tidak akan ada yang mampu untuk menghinakannya. Tawaduk menjadi harus kita amalkan, karena tawaduk adalah sifatnya para nabi dan rasul. Dengan mengamalkannya berarti kita mencontoh dan ingin menjadi pribadi seperti nabi dan rasul. Tawaduk juga menjadi penting, karena tawaduk itu adalah sumber segala kemuliaan. Kalau kita rendah hati, insya Allah kemuliaan akan kita dapatkan. Bahkan Imam Asy-Syafi'i, seorang madzhab fikih yang luar biasa, mengatakan tawaduk adalah jalan menuju keselamatan. Tawaduk menciptakan keakraban. Tawaduk menghindarkan seseorang dari kebencian dan pertikaian. Dan tawaduk adalah buahnya cinta. Orang akan senang kepada kita dengan ketawaduan kita. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadisnya mengatakan, kullu dzi nikmatin mahsudun sahibuha illa tawadu. Biasanya kalau orang diberikan nikmat, banyak orang iri. Kata Rasulullah, kalau seseorang mau diberikan kenikmatan dan semua orang enggak iri dengan kenikmatan itu, adalah tawadhu. Jadi kalau orang rendah hati itu kan kenikmatan yang luar biasa, tapi semua orang enggak ada yang iri. Karena apa? Karena kerendah hatian kita. Dan terakhir, kalau kita bersikap tawadhu, insya Allah kita termasuk ibadur rahman, termasuk hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, betapa luar biasa sifat tawadhu. Oleh karenanya mudah-mudahan kita bisa terus belajar untuk menjadi pribadi yang rendah hati, dan Allah jauhkan dari kiber atau kesombongan. Karena dengan kesombongan Allah katakan la yadkhulul jannah ma min qalbihi mithqalu dzarratin minal kibar. Tidak akan pernah bisa masuk surga kalau seseorang dalam hatinya ada kesombongan. Semoga kita semua menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati. Mudah-mudahan ada manfaatnya sahabat-sahabatku. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.